Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Nah, Ibu berharap semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar di rumah. Kita bertemu lagi di pembelajaran IPA dan kita kali ini membahas materi baru, yaitu materi listrik statis pada kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, pastikan semuanya sudah mengisi absen terlebih dahulu. Nah, absennya sudah tersedia di Google Classroom. Nah, bagi yang belum mengisi, itu silakan untuk segera mengisinya. Sekarang kita lanjut. Silahkan semuanya dipersiapkan buku-bukunya. Nah, silahkan dipahami video ini. Dan kalau ada yang perlu dan penting, itu silahkan dicatat. Listrik statis. Nah, apakah kamu pernah menggosokkan sisir pada rambutmu? Setelah menggosokkan sisir pada rambutmu, nah, apakah kamu pernah mendekatkan sisir tersebut pada benda-benda kecil seperti potongan kertas? Nah, apa yang terjadi pada potongan kertas tersebut? Potongan kertas tersebut tentunya akan tertarik ke sisir. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan kita bahas di video ini. Nah, silahkan disimak dengan baik. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan interaksi antara benda-benda yang digosok sehingga menjadi bermuatan listrik. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan interaksi dari dua muatan. Ada interaksi tolak-menolak dan tarik-menarik. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung gaya kolom. Nah, untuk yang pertama, interaksi antara benda-benda yang digosok sehingga menjadi bermuatan listrik. Nah, silakan perhatikan bagan di samping. Nah, seperti yang kita bahas di awal tadi, jika penggaris atau sisir atau sejenis bahan plastik lainnya kita gosokkan ke kain wol atau rambut, maka sisir atau penggaris tadi bisa menarik potongan-potongan kertas kecil. Nah, hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh elektron. Nah, apa itu elektron? Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif dan mengelilingi inti atom. Nah, benda yang kelebihan elektron ini disebut juga dengan benda yang bermuatan negatif. Sedangkan untuk benda yang kekurangan elektron, benda ini bermuatan positif. Nah, jadi ketika penggaris ini kita gosokkan ke kain wol, maka penggaris ini akan menyerap elektron yang ada pada kain wol. Nah, sehingga penggaris ini menjadi kelebihan elektron, sedangkan kain wol menjadi kekurangan elektron. Nah, oleh karena itu muatannya menjadi muatan negatif. Beda halnya dengan kaca. Nah, ketika kaca kita gosokkan dengan kain sutra, nah maka kaca ini akan memberikan elektronnya ke kain sutra. Dengan kata lain, kain sutra akan menyerap elektron dari kaca, sehingga kaca akan menjadi kekurangan elektron dan kain sutra akan menjadi kelebihan elektron. Nah, kaca yang kekurangan elektron ini akan menjadi bermuatan positif. Jenis muatan. Nah, jenis muatan ada dua, yaitu positif dan negatif. Nah, untuk benda yang bermuatan positif, ini artinya benda tersebut kekurangan elektron. Nah, gambarnya bisa lihat pada gambar di samping. Untuk benda yang bermuatan positif itu arah panahnya keluar. Nah, sedangkan benda yang bermuatan negatif artinya benda yang memiliki kelebihan elektron. Dan gambarnya itu adalah arah panah ke dalam. Interaksi antar dua muatan. Ada dua jenis interaksi yang terjadi pada dua muatan. Nah, yaitu ada muatan sejenis dan muatan tidak sejenis.
Nah, untuk muatan yang sejenis, interaksi yang terjadi itu adalah interaksi tolak-menolak. Sedangkan untuk yang tidak sejenis, itu tarik-menarik. Nah, gambarnya bisa dilihat pada gambar di samping. Jika benda yang bermuatan positif, itu kita dekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, akan tarik-menarik. Nah, itu panahnya itu tarik-menarik tandanya itu kan. Nah, sedangkan untuk benda yang bermuatan positif, kita dekatkan dengan benda yang bermuatan positif, atau benda yang bermuatan negatif, kita dekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, dalam artian kedua benda ini sejenis, nah maka interaksi yang terjadi akan tolak-menolak. Nah, gambarnya dilihat gambar di samping bahwa di situ panahnya itu dia tolak-menolak. Nah, jadi dia tidak saling berdekatan. Interaksi antara kedua muatan tersebutlah yang merupakan gejala listrik statis. Dari dua interaksi antar muatan tadi, nah seorang ilmuwan Prancis yang bernama Charles Augustin Coulomb atau yang biasa dikenal dengan Coulomb. Nah, Bapak Coulomb ini meneliti mengenai hubungan interaksi antara dua muatan tadi. Nah, sehingga didapatkanlah kesimpulan oleh Coulomb mengenai interaksi antara dua benda yang bermuatan. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama, semakin besar jarak antara benda yang bermuatan, maka akan semakin kecil gaya listrik yang dihasilkan. Nah, begitu juga semakin kecil jarak antara dua benda yang bermuatan, maka akan semakin besar gaya listrik yang terjadi. Nah, jadi di sini gaya mempengaruhi besar kecilnya gaya listrik. Nah, kemudian yang kedua, semakin besar muatan kedua benda, maka akan semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Gambarnya bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, Coulomb ini merumuskan suatu hukum, yaitu hukum Coulomb atau rumus gaya listrik. Nah, jadi di sini ada rumusnya. Nah, rumusnya itu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Nah, dengan keterangan F itu merupakan gaya listrik dengan satuan N, sedangkan K itu adalah tetapan Coulomb. Dan tetapan ini sudah ditetapkan, jadi angkanya itu sudah tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 nanometer pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Kemudian untuk Q1 dan Q2 yang itu merupakan muatan listrik 1 dan 2 dengan satuan Coulomb. Nah, sedangkan R itu adalah jarak dua muatan dengan satuan M. Oke, di sini kita akan membahas contoh soal untuk listrik statis ini. Nah, di sini Ibu contohkan soal yang sering keluar pada UN atau soal-soal ujian yang lainnya. Nah, silakan diperhatikan dan soal ini juga menuntut sedikit analisis. Jadi silakan dipahami. Nah, soalnya terdapat 5 buah muatan atau 5 buah benda yang bermuatan A, B, C, D, E. Nah, 5 buah benda ini masing-masing bermuatan A, B, C, D, dan E. Nah, benda A menarik benda B, tetapi menolak benda C. Nah, benda B menolak benda D, tetapi menarik benda E. Jika muatan E ini adalah negatif, tentukanlah jenis muatan A, B, C, D. Nah, jadi di sini kita harus menentukan semua jenis muatan pada benda A, B, C, D, E. Di sini sudah diketahui pada benda E yaitu bermuatan negatif. Nah, jadi untuk jawabannya, untuk benda yang E ini kan bermuatan negatif. Nah, jadi kita lihat kalimat yang di atasnya. Benda B menolak benda D, tetapi menarik benda E. Jadi benda B ini menarik benda E. Nah, jadi kalau interaksi yang terjadi itu adalah tarik-menarik, dalam artian muatannya itu adalah muatan tidak sejenis. Jadi jika benda E itu adalah negatif, benda B positif. Nah, jadi kita letakkanlah positif. Kemudian di sini benda B menolak benda D. Nah, jika interaksi yang terjadi itu adalah tolak-menolak, maka muatannya itu adalah muatan sejenis. Nah, dalam artian kalau B itu dia positif, yang D juga positif karena dia sejenis dan interaksinya itu tolak-menolak. Nah, kita lanjut. Di sini yang belum diketahui itu adalah A dan C.
Nah, kita lanjut ke kalimat yang di atasnya. Benda A menarik benda B tetapi menolak benda C. Nah, benda A ini menarik benda B. Kalau yang B tadi positif, nah, karena dia interaksinya itu adalah tarik-menarik, dalam artian muatannya itu tidak sejenis, berarti benda A itu adalah negatif. Nah, kalau yang benda A menolak benda C, berarti muatannya itu adalah muatan sejenis. Jadi jika yang A ini negatif, yang C adalah negatif. Jadi di sini sudah kita dapatkan semua muatannya. Yang A itu negatif, B itu positif, C itu negatif, D positif, dan E negatif. Kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, pada soal kali ini membahas mengenai hukum kolom. Oke, kita sama-sama bahas. Silahkan perhatikan slide di samping. Nah, dua buah benda bermuatan yang masing-masing negatif 16 mikrokolom dan negatif 24 mikrokolom dengan jarak antara dua muatan tersebut 12 cm. Tentukanlah A. Interaksi antara kedua muatan dan besar gaya kolom. Baiklah, untuk jawabannya. Nah, di sini kita terlebih dahulu menuliskan diketahui. Diketahui Q1 sama dengan negatif 16 mikrokolom. Di sini ada kesalahan, di sini mikrokolom ya. Nah, jadi negatif 16 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Di sini kita harus mengubah satuannya menjadi satuan kolom. Karena apa? Karena di dalam rumus kolom, satuan yang dipakai itu kolom. Nah, jadi 1 mikrokolom kita ubah ke kolom, itu kita kalikan saja dengan 10 pangkat min 6. Nah, begitu juga dengan Q2, negatif 24 mikrokolom, kita ubah jadi kolom, jadi negatif 24 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, untuk jarak R-nya 12 cm. Di sini kita ubah satuan yang menjadi meter. Jadi kita bagi 100. Nah, jadi 12 per 10 pangkat 2 kita samakan saja 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, untuk jawabannya pertama interaksi antara kedua muatan. Karena kedua muatannya itu negatif 16 dengan negatif 24. Nah, di sini karena keduanya ini sama-sama negatif, jadi interaksi yang terbentuk itu adalah tolak-menolak. Karena muatannya itu sama-sama sejenis. Nah, sejenis. Kemudian untuk soal yang kedua, kita mencari gaya kolom atau gayanya. Nah, kita gunakan rumus K dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Nah, K ini sudah ketetapan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Kita kalikan dengan Q1. Di sini kan Q-nya itu negatif. Kita tidak tuliskan di dalam perhitungan negatifnya, karena negatif itu hanya untuk simbol muatan. Jadi dalam perhitungan tidak kita tuliskan. Jadi 16 dikali 10 pangkat min 6 dikali 24 kali 10 pangkat min 6 per 12 kali 10 pangkat min 2 yang dipangkatkan. Di sini kita gabungkan yang sama-sama pangkat dengan yang tidak sama-sama pangkat untuk lebih memudahkan. 9 kali 16 kali 24 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 per 144 dikali 10 pangkat min 4. Nah, kita bagi 24 dengan 144, sama-sama dibagi 24, habis yang di bawah 6. 6 sama 9 sama-sama dibagi 3. Nah, 16 sama 2 sama-sama dibagi 2. Sehingga didapatkanlah hasilnya 24 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 dikurang 6 kurang 6 ditambah 4. Nah, di sini kita menggunakan sistem perpangkatan, sehingga didapatkanlah 24 kali 10 pangkat 1 dan didapatkanlah 240 Newton. Oke, untuk soal yang terakhir, ini masih membahas mengenai gaya kolom. Nah, soalnya bisa diperhatikan, dua buah muatan yang masing-masing bermuatan positif 10 mikrokolom dan negatif 15 mikrokolom menghasilkan gaya tarik menarik. Karena ini mengapa gaya tarik menarik? Karena di sini muatannya itu
berbeda jenis atau tidak sama. Dia ada yang positif dan negatif sehingga menghasilkan gaya tarik. Nah, menghasilkan gaya tariknya itu sebesar 540 Newton. Nah, hitunglah jarak kedua muatan. Jawabannya langsung saja kita tulis diketahui untuk Q1 sama dengan positif 10 mikrokolom. Nah, di sini kita ubah satuannya ke kolom, kita kalikan dengan 10 pangkat min 6 kolom. Nah, dengan muatan yang positif. Untuk yang kedua, dengan muatan negatif 15 mikrokolom, kita ubah juga satuannya ke kolom, negatif 15 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, di sini yang diketahui F yaitu gaya tariknya sebesar 540 N. Nah, yang ditanyakan itu adalah jaraknya. Jadi R atau jarak yang ditanyakan. Nah, untuk jawabannya kita tetap memakai rumus yang tadi, yang F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Nah, di sini karena yang ditanya itu adalah jarak, kita tukar luas saja dengan F. Jadi R-nya kita letakkan di luar seperti ini. Nah, R sama dengan K kali Q1 dikali Q2 per F. Nah, tuh. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya. Untuk yang K ini konstantanya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, yang Q1-nya itu 10 kali 10 pangkat min 6 dikali 15 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini diingatkan lagi bahwa muatan positif negatifnya tidak kita masukkan ke dalam perhitungan. Dibagi F-nya 540. Kemudian kita satukan yang sama-sama berpangkat dengan yang tidak berpangkat untuk mempermudah. 9 dikali 10 dikali 15 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6. Nah, per 540. Kita bagi 10, kita bagi habis. Kemudian 54 dengan 9 jadi dapat 6. Nah, sehingga R pangkat 2-nya adalah 15 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 per 6. Nah, ini kita satukan yang perpangkatannya, jadi 15 dikali 10 pangkat 9 yang dikurangin 6 dikurangin 6 sehingga didapatkan 10 pangkat min 3. Nah, di sini langsung saja dibikin ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk yang R pangkat 2 ini 15 bagi 6 didapatkanlah R pangkat 2-nya itu sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 3. Nah, karena itu desimal, kita sederhanakan saja menjadi 25 dikali 10 pangkat min 4. Nah, menjadi bertambah pangkatnya. Nah, kita ubah karena di situ masih R pangkat 2, kita ubah menjadi R saja. Di sini kita pindah ruaskan jadi pangkat 25 kali 10 pangkat min 4. Didapatkanlah 5 dikali 10 pangkat min 2. Karena satuannya masih meter, di sini kita ubah saja menjadi sentimeter karena untuk lebih menyederhanakannya. Sehingga didapatkanlah 5 cm. Nah, jadi jarak yang didapatkan itu adalah 5 cm. Nah, itulah dia materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk kedepannya, bagi yang merasa masih ragu atau yang belum paham, nah silakan diulang lagi videonya dan silakan dibaca lagi buku IPA-nya.
Nah, Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Nah, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.